Ya, shalom buat DC. Langsung mulai ya. Ya, bisa langsung mulai, Bu. Shalom, puji Tuhan. Mic bisa dibuka, Bu. Ya, terima kasih Pak John. Ya, Sekali lagi shalom, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu. Semua kita ya, sehat shalom. ya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah gereja CLCC via online Zoom. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tepuk tangan buat semua kita yang hadir malam hari ini. Praise the Lord. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, umat kesayangan Tuhan ya. Dan kita sambut host kita malam hari ini, Ibu Magdalena dari Kediri. Silakan Bu Magdalena untuk memimpin ibadah malam hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Bu ADC. Ya, Tuhan berkati. Silakan Bu Magdalena. Shalom, Ya, shalom. selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Haleluya. Luar biasa. Amen. Amin, haleluya. Kita percaya Tuhan telah hadir pada malam hari ini dan melawat kita semua. Amin. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa Tuhan akan melawat hati kita dengan penuh kesungguhan hati kita. Bahwa kita berpegang teguh kepada Tuhan, maka semua yang kita pergumulkan akan Tuhan jawab indah pada waktunya. Amin. Sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan saat ini? Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, sebelum saya membacakan susunan acara ibadah Zoom pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melawat setiap hati kami Tuhan. Perbarui Tuhan setiap hati kami Tuhan. Sehingga ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Berkati Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Beri kekuatan kesehatan Tuhan yang daripada Engkau, sehingga dengan kesungguhan hati kami dapat melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan buat
hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak John Sarbunan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat, Roh Kudus-Mu, Tuhan, menyertai hamba-Mu ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan, lebih heran, Tuhan. Dan hanya Engkau-lah, Tuhan, yang berkata-kata, Tuhan. Curahkan, Tuhan, isi hati-Mu melalui firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami memulai ibadah Zoom pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang ya. Kita adalah umat yang berkemenangan malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sama-sama. Oh yes. Mari semua tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Miracle, Malaki ayat 8, mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan lebih dari pemenang. Yes Lord. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalahkan. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bersuara bagi Tuhan. Haleluya. Diberkati panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bagi gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Semuanya katakan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oh yeah, kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Haleluya, kita tepuk tangan yang paling luar buat Yesus. Praise the Lord. Amen. Kita lebih dari pemenang, men. Haleluya. Oh ya, siapa yang percaya bahwa kita lebih dari pemenang, lambaikan tangan malam ini. Amin. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan malam ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saudaraku ya, kita akan naikkan satu pujian dulu bagi Tuhan Yesus, dan nanti doa sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam hari ini akan dinaikkan ya oleh sahabat terkasih kita, Bapak Franz Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan doa, kita nyanyikan satu pujian ini dulu ya. Haleluya. Ayat 23. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau yang memberikan kami kemenangan hari demi hari. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. takut, sebab kau besertaku. Ya. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Mari yang percaya katakan. Aku, Haleluya. sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan
menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku dengan tangan kananku, Yesus memberiku kebenaran. Dengan tangan kananku, Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Oke, puji Tuhan ya. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan disampaikan, doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Frans Angki. Bapak Ibu, terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Bapa telah melindungi, menjaga kami Tuhan Yesus, memelihara kami dalam kekudusan ya Bapa. Di malam hari ini Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Sebelumnya Bapak urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Bimbing kami ya Bapa pada Ya saat Yesus. Bapak berkati PS John Sarbunan yang akan membawakan firman ini ya Tuhan. Urapi dia Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Urapi kami semua saat ini dengan kuasa-Mu ya Bapak. Agar kami setia mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Itu bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Diamkan semua roh-roh yang lain ya Bapa. Ya Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mau mengelilingi kami untuk kami mendengarkan akan firman. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa ya, yang sangat indah malam hari ini, dan kita semua tentunya malam ini bercita untuk menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amen. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita ya untuk melihat rahasia firman yang luar biasa malam hari ini. Firman yang akan memberkati kita semua, yang akan membuat kita makin hari makin kuat,
dan membuat kita berkemenangan. Katakan amin. Seperti pujian tadi kita baru saja nyanyikan, Yesus memberiku kemenangan. Meskipun di tengah-tengah persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, sudah bisa dipastikan ada kemenangan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan lihat firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah cara terbentuknya mental pemenang. Saudaraku, seorang pemenang tidak serta-merta begitu saja dia muncul. Tentunya melewati sebuah fase yang dia akan lalui. Fase itu dia akan lalui, yang itu namanya perjuangan. Perjuangan tentunya, saudara kasih Tuhan, pasti dia menghadapi peperangan. Namanya peperangan pasti ada musuh, saudaraku ya. Kalau peperangan tidak ada musuh, itu namanya bukan peperangan, saudaraku. Itu hanya sebuah mainan, guyonan, saudaraku. Tapi saya berdoa supaya malam hari ini, meskipun ada musuh yang menghambat, menghalang arah langkahmu, engkau tetap kuat bersama dengan Tuhan, engkau maju bersama dengan Yesus, dan sudah bisa dipastikan ketika engkau mulai memperlengkapi dirimu dengan selengkap senjata Allah, memakai ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah di tanganmu, lalu ikat pinggang kebenaran, lalu engkau memakai juga yang namanya kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Maka saya percaya kemenangan sudah tersedia bagimu. Apalagi kalau saudara lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mari malam hari ini kita akan lihat tema yang saya angkat, yaitu cara terbentuknya mental pemenang. Seseorang mentalnya menjadi pemenang itu memang melewati pembentukan. Nah, ketika pembentukan demi pembentukan dia hadapi, Tuhan proses dia di dalam medan peperangan pertempuran ini, maka saya percaya mental pemenangnya itu sudah terbentuk. Ada banyak orang Kristen, mereka tidak siap dengan mental pemenang, saudaraku. Sehingga ketika mereka menghadapi peperangan terjadi, mereka bukannya menang, tapi kalah dulu, saudaraku. Mereka sudah kalah sebelum peperangan dimulai. Kenapa? Karena mentalnya belum terbentuk, saudaraku. Ya, terlihat sekali orang-orang yang punya mental pemenang itu terlihat sekali dari bagaimana dia cara memperlakukan Tuhan, bagaimana ekspresi-ekspresi dia di dalam dia mengiring Tuhan, di dalam dia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, saudaraku. Itu terlihat, saudaraku. Tidak bisa dibohongi, Bapak-Ibu sekalian. Seorang yang mentalitas pemenangnya itu sudah teruji, sudah terbentuk, sudah terlatih. Itu dia ada di area-area seperti ini. Menghadapi situasi yang sulit, masa-masa yang sukar, peperangan demi peperangan, dia tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa lari lagi. Yang namanya musuh itu selalu ada untuk melawan dia, dan mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, inilah peperangan sedang terjadi. Saudara, saya perlu siapkan dirimu memasuki pertempuran itu. Karena itu mari kita lihat sebagai pengantar untuk memahami cara terbentuknya mental pemenang ini. Kita akan lihat nats bacaan Alkitab kita Roma 8 ayat 31. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Evangelis Dr. Anda ADC dari Surabaya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Amin. Saudara-saudara, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan di Roma, di kota Roma ini, saudaraku ya. Dia berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang saudara mau katakan tentang semuanya itu? Katakannya bagaimana? Waktu engkau sakit, apa yang harus engkau katakan? Aku sembuh. Itu mentalitas pemenang. Waktu engkau dalam keadaan beban berat, engkau dalam keadaan terpuruk, engkau harus berkata bagaimana? Engkau berkata bersama Yesus, aku menang. Amin. Itu mentalitas pemenang, saudara. Pada waktu engkau dalam kekurangan, engkau rasanya menghadapi berbagai macam pergumulan dalam masalah keuangan ekonomimu. Engkau berkata bagaimana?
Kau berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pada waktu engkau dalam persoalan tekanan, himpitan, intimidasi daripada roh-roh jahat, setan musuh, menyerang saudara. Apa yang harus engkau katakan? Kau berkata, bersama dengan Yesus, aku pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin ya. Itu ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu banyak sekali, penderitaan, kelaparan, sakit penyakit, ketelanjangan, apalagi kemiskinan, saudara-saudara padang gurun, air mata, saudara mengalami keadaan-keadaan yang buruk dan masih banyak lagi. Apa yang harus engkau katakan, saudaraku? Jika Allah di pihak kita, pertanyaannya begini, siapakah yang akan melawan kita? Ada nggak yang bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Kalau Allah tidak ada di pihak kita, Allah tidak menyertai kita, maka siapapun yang melawan kita, pasti kita KO, pasti kita akan gagal, kita hancur, kita kalah, saudaraku. Tapi kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jawabannya tidak ada, ya. Nggak ono, orang Jawa bilang nggak ono. Soal kasih Tuhan, ini luar biasa. Memang secara kasat mata engkau tidak bisa melihat bahwa Tuhan ada di sisimu, di samping kananmu. Tapi Tuhan itu ada, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di sinilah kita belajar terbentuknya mental pemenang itu ada caranya. Ada cara-cara yang akan kita lihat terbentuk mental pemenang itu seperti apa, saudaraku. Kalau saudara ingin mengetahui hal ini, mari kita akan lihat, saudaraku. Di dalam, saudaraku, sebelum kita lihat ya, kita lihat dulu ini, saudara-saudara, orang percaya akan menang melawan iblis, musuhnya. Katakan iblis musuh, bukan sahabat ya. Yesus menjadi sahabat kita. Saudara kasih Tuhan, iblis itu musuh kita. Orang percaya akan menang, katakan amin. Melawan iblis musuhnya. Saudaraku, apa yang terjadi? Kapan? Bila dia selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus berada di pihaknya. Kapan kemenangan terjadi? Bila engkau dan saya selalu mempersilakan Yesus, mengizinkan Yesus, memberi kesempatan bagi Yesus untuk berada di pihak saudara-saudara sekalian. Itu penting, saudaraku. Ya, saudara kasih Tuhan, kita akan lihat hal ini digambarkan di dalam Injil Yohanes. Dapat kita baca ya. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara, kita belajar tentang seorang yang mentalitasnya telah terbentuk. Dan kita lihat bagaimana cara Tuhan membentuk mentalitas dia. Siapakah dia? Dia adalah orang buta yang disembuhkan Yesus. Namun tidak serta-merta dia begitu dapat mujizat langsung tidak ada masalah. Masalah ada. Ada yang nggak terima. Ada yang nggak setuju, ada yang tidak setuju, saudaraku. Ini terjadi perdebatan di sini, saudaraku. Dan ini membuat orang yang buta ini juga mengakibatkan orang tuanya juga diikutkan dalam masalah ini. Ini tantangan, saudaraku, ya. Ini satu pergumulan. Nah, kita pun juga, saudaraku, di dalam kehidupan ini kita bukan cuma mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan dan membahagiakan, tapi hal-hal buruk juga akan ada, saudaraku. Seperti orang buta yang sudah disembuhkan Tuhan ini. Nah, kita akan belajar bagaimana cara terbentuknya mentalitas pemenang itu. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang telah terbentuk mental pemenangnya itu. Mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang yang bagaimana, saudaraku? Yang pertama, dia tidak terpengaruh. Katakan tidak terpengaruh. Amin. Tidak terpengaruh kapan? Saat dia diejek, ya. Orang diejek itu nggak enak, ya. Saat dia diejek orang sebagai murid dari Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ini, saudaraku. Mentalitas seorang pemenang itu, ketika dia mengalami ejekan, dia mengalami perkataan-perkataan hinaan, itu kadang-kadang dia bisa marah, ya. Dia bisa ngamuk, saudaraku. Tapi lihat, isi orang buta yang sudah disembuhkan Tuhan ini, mentalitasnya itu telah terbentuk, ya. Tuhan bentuk dia melalui ejekan-ejekan ini. Apakah saudara-saudara pernah mengalami ejekan? Saudara, berapa banyak saudara yang pernah mengalami ejekan atau sering mengalami ejekan? Yang percaya lambaikan tangan. Nah, itu Tuhan sedang membentuk mentalitas saudara-saudara di situ menjadi mentalitas pemenang. Ya, saudara direndahkan, saudara dipandang sebelah mata, saudara dihina. Ini ejekan seperti orang buta yang baru disembuhkan ini. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 28.
Yohanes 9 ayat yang ke-28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa." Amin. Amin. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka begitu bangga dengan identitas mereka, menyebutkan diri mereka sebagai murid-murid Musa. Mereka merasa terhina sekali kalau mereka itu menjadi muridnya Yesus. Karena mereka menganggap Yesus itu anak tukang kayu yang dari Nazaret, saudaraku. Ayah ibunya mereka kenal. Ayahnya bernama Yusuf, ibunya bernama Maria. Jadi mereka tidak begitu respect, tidak begitu respon, tidak begitu menghormati Yesus sebagai guru yang agung, guru terbesar segala guru, saudaraku. Nah, lihat saudaraku, mereka bilang kepada orang buta ini, tentu ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda ingin mengerti bagian-bagian ini, kalau Anda ikuti secara teratur, maka Anda bisa paham secara keseluruhan. Kalau Anda ikut cuma lompat-lompat, maka Anda akan mengalami kebingungan di sini, ya. Tapi saya sampaikan aja Bapak Ibu, di ayat sebelumnya itu, orang buta ini berkata kepada mereka, "Saya sudah menjawab pertanyaanmu, kamu kok masih tanya lagi?" Dia bilang, "Barangkali kamu ingin menjadi muridnya Yesus." Lalu mereka marah, mereka bilang di ayat ini, saudaraku. Mereka berkata di dalam pasal 9, Yohanes 9 ayat 8, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, kepada orang buta itu, "Engkau murid orang itu, engkau murid Yesus, tetapi kami murid-murid Musa." Mereka merasa Musa pemimpin hebat. Mereka merasa Musa seorang pemimpin yang berpengaruh. Lewat Musa, Tuhan pakai dia untuk melakukan tanda-tanda ajaib untuk menghukum bangsa Mesir. Dengan 10 tulah, 10 hukuman itu, sampai 10 tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung di Mesir, itu paling mengerikan sekali. Membuat Firaun dan pasukannya dan rakyatnya ketakutan. Akhirnya mereka sudahlah. Mereka tidak mau lagi menahan orang Israel. Mereka suruh mereka keluar aja dari Mesir, saudaraku. Itu benar-benar cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan pakai Musa pada waktu itu, ya. Nah, ini orang-orang Yahudi, mereka bangga sekali dengan Musa, saudaraku. Jadi Musa bagi mereka itu pemimpin yang tersohor, pemimpin yang menjadi panutan, pemimpin yang bagi mereka itu segala-galanya. Makanya waktu Musa mati, mayat Musa disembunyikan. Tuhan tidak izinkan mayat Musa diketahui di mana dia dimakamkan. Saudaraku, Tuhan sembunyikan mayat Musa. Kenapa begitu? Karena kalau Tuhan tidak sembunyikan mayat Musa, yang mereka sembah bukan Allah orang Israel, pasti mereka sembah Musa. Mereka akan puja-puji Musa sebagai seorang yang tersohor, sebagai seorang yang bisa didewakan. Itu bahaya, ya, itu berhala. Makanya Tuhan sembunyikan mayat Musa. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu lihat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan membentuk mentalitas seorang pemenang melalui ejekan-ejekan ini. Kalau saudara-saudara diejek orang lain, atau mungkin orang terdekatmu, atau mungkin dari pihak keluargamu, engkau diejek, engkau direndahkan, ingatlah Bapak Ibu sekalian, orang buta ini telah diejek, dan mereka bukan cuma mengejek orang buta, tapi Yesus yang menyembuhkan orang buta ini juga diejek. Kayaknya tidak ada nilai, tidak ada harga. Tapi tahukah saudara, orang yang diejek, orang yang direndahkan, itu biasanya dia dimuliakan. Katakan amin. Kalau dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap rendah hati, dia pasti ditinggikan. Yusuf juga demikian. Yusuf juga diejek, saudaraku. Pada waktu dia menceritakan visinya, mimpinya, 11 gandum merunduk di hadapan gandum dia, dan saudara-saudaranya marah sekali, mereka tidak terima. Tapi akhirnya, saudaraku, Tuhan buktikan bahwa apa yang Yusuf dapatkan itu visi dari Tuhan. Akhirnya terwujud, saudaraku. Sampai saudara-saudaranya ketakutan waktu datang ke Mesir. Mereka akhirnya tahu orang yang selama ini mereka musuhi, yang mereka ejek, yang mereka hina, yang mereka buang, yang mereka tindas, yang mereka intimidasi. Saudaraku, yang kepadanya mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia. Akhirnya Tuhan bela Yusuf. Yusuf menjadi seorang mangku bumi, seorang perdana menteri. Dia menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di Mesir setelah Raja Firaun, saudaraku. Itu Tuhan, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau engkau diejek itu biasa, Bapak Ibu sekalian. Tetap percaya, engkau diejek itu berarti kesempatan Tuhan akan membuat engkau ditinggikan Tuhan. Yang percaya ini kebenaran, lambaikan tangan, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau punya perasaan-perasaan yang tidak respect kepada seseorang, engkau merasa orang ini tidak ada apa-apanya, orang ini direndahkan, hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Jangan-jangan suatu hari nanti akhirnya Tuhan balikan keadaan, engkau jadi malu karena engkau telah menghina orang tersebut, engkau telah merendahkan orang tersebut, dan akhirnya engkau gemetar menghadapi dia. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan itu adil ya. Tuhan tidak akan pernah main-main, saudaraku. Gusti ora sare. Karena itu Bapak Ibu sekalian, respon Anda menentukan apa yang Anda dapatkan. Saudaraku, jadi Bapak Ibu, dunia ini berputar, saudaraku ya. Jadi saya percaya orang yang terhina tidak selamanya dia dihina terus. Orang yang direndahkan tidak selamanya dia direndahkan terus. Ada saatnya Tuhan akan tinggikan dia. Sebaliknya orang yang di atas, kalau dia tidak cinta Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan rendahkan dia. Kalau dia punya kesombongan, keangkuhan, Tuhan akan rendahkan dia, saudaraku. Tuhan itu adil ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Haleluya. Cara terbentuknya mentalitas pemenang. Nah ini dia, kita lihat. Dan siapakah orang yang mentalitasnya telah dibentuk Tuhan? Mari kita lihat ini ya. Yang kedua, dia adalah orang yang tidak membanggakan. Amin. Katakan tidak membanggakan. Tidak membanggakan siapa? Membanggakan Musa. Siapa Musa? Musa itu pemimpin yang hebat, tapi sementara. Ya, Musa tanya, Musa bisa mati enggak? Mati. Musa masuk tanah Kanaan enggak? Enggak masuk. Gara-gara apa? Musa tidak taat. Bangsa Israel berontak, mereka desak Musa, mereka minta air, saudaraku. Musa sampai enggak tahan. Tuhan harus suruh dia harus tunjuk saja di gunung batu itu, airnya keluar. Saking dia jengkel, dia marah, dan dia pukul gunung batu itu dengan tongkat, dan betul airnya keluar. Tapi Tuhan sudah tidak berkenan pada Musa. Akhirnya apa? Tuhan bilang Musa tidak akan masuk tanah Kanaan. Musa hanya melihat saja. Nah, mari kita lihat, saudaraku ya. Yang kedua ini, saudara kasih Tuhan, terbentuknya seorang mentalitas pemenang ini, saudaraku ya. Ini yang kedua, saudaraku. Dia tidak membanggakan Musa pemimpin sementara, tapi siapa yang dia banggakan? Kristus pemimpin kekal, pemimpin yang selama-lamanya, pemimpin yang sejati. Mari kita lihat ya. Yohanes 9 ayat 29. Yohanes 9 ayat yang ke-29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Amin. Nah, lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini juga benar-benar kata-katanya juga menyakitkan ya, saudaraku. Mereka bilang kami tidak tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, tentang Yesus, mereka bilang apa? Kami tidak tahu dari mana ia datang. Kalau saudara dan saya tahu nggak dari mana Yesus datang? Yesus datang dari sorga. Siapa yang di sorga? Allah yang di sorga. Apakah iblis di sorga? Iblis tidak di sorga. Sebelum dia jadi iblis, dia bernama Lucifer. Dia ada di sorga. Tapi karena dia sombong, dia berontak kepada Tuhan Allah. Akhirnya dalam peperangan mereka kalah dan mereka dibuang ke bumi. Dan Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat yang ikut dengan dia, kroni-kroninya sebagai pemberontak ini, mereka dibuang ke bumi. Maka iblis, ya, Lucifer berubah menjadi iblis, dan anak-anak buahnya ini menjadi roh-roh jahat. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang terjadi ya. Jadi siapa yang ada di sorga? Allah yang di sorga. Jadi kita tahu Yesus itu dari mana? Ia datang dari sorga. Ya, siapa yang di sorga? Allah, saudara. Ya. Ini orang-orang Farisi, mereka tidak kenal Yesus karena saya tahu mata mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian ya. Mentalitas seorang pemenang itu terbentuk dari yang kedua ini. Dia adalah orang yang tidak membanggakan Musa. Makanya Bapak Ibu dalam hidup ini, jangan engkau banggakan siapapun orang yang hebat ya, seperti Musa ini. Karena semuanya tuh tidak langgeng, sementara. Tapi Allah, everlasting God, itu kekal. Allah kita kekal selama-lamanya. Maka saya sangat percaya malam hari ini dengarkan baik-baik. Kalau ada hamba Tuhan A muncul di zamannya dia, satu hari itu akan berganti. Ya, di zamannya dia selesai, Tuhan bangkitkan juga hamba Tuhan B dengan pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Ya, setelah hamba Tuhan B muncul lagi hamba Tuhan C dan seterusnya. Dan siap-siap Bapak Ibu sekalian, akan muncul giliran gereja CLCC. Tuhan akan pakai kita semua dalam pergerakan yang besar. Siapa percaya bahwa ini pasti terjadi? Yang percaya lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Makanya Bapak Ibu sekalian, kita cuma bangga kepada Yesus saja ya. Jadi jangan bangga dulu kepada seorang seperti Musa, pemimpin yang hebat dielu-elukan, tapi itu sementara, saudaraku. Yang perlu kita banggakan adalah Tuhan Allah kita. Yesus pemimpin yang kekal, pemimpin kekal itu, pemimpin yang sejati. Yang kita sujud, kita sembah Dia malam hari ini. Amin. Ini yang kedua ya, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Saudara, siapakah orang yang mentalitasnya telah terlatih? Yang ketiga, dia adalah orang yang apa, saudara? Ini ada kata tidak juga, ya. Dia adalah orang yang tidak tersentuh. Amin. Dia tidak tersentuh oleh ketidaktahuan aneh. Ya, ketidaktahuan aneh yang meragukan Tuhan Yesus. Ya, seperti yang orang buta ini katakan pada orang-orang Yahudi. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 30. Yohanes 9 ayat yang ke-30. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan, ayat 30, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Amin. Aneh, saudaraku ya. Jawab orang buta itu yang telah disembuhkan Tuhan Yesus. Jawab orang buta itu kepada mereka, orang-orang Yahudi yang benci Yesus, yang menolak Yesus, yang meragukan, yang meremehkan Yesus, yang tidak percaya pada Yesus ini. Dia berkata, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat ya, mentalitas yang terbentuk menjadi mentalitas pemenang itu terbentuk dari mana? Dari yang ketiga ini, dia tidak tersentuh oleh ketidaktahuan aneh. Jadi meskipun orang-orang Yahudi, karena mereka tidak tahu dari mana Yesus berasal, dan orang buta ini berkata aneh juga, dia tidak tersentuh, artinya dia tidak termakan ya oleh ketidaktahuan mereka yang aneh itu, saku. Artinya apa? Hatinya itu tidak bergeser kepada Yesus. Hatinya tetap percaya pada Yesus ya. Hatinya tidak bergeser dari Yesus, dia tetap berpaut pada Yesus. Ini luar biasa. Saudara kasih Tuhan, jadi kita sudah lihat ya, bagaimana Tuhan membentuk mentalitas seorang buta menjadi mentalitas pemenang, saudaraku. Kita semua juga akan ada di sini. Jangan kaget kalau suatu hari ada orang-orang yang datang dan mulai mempengaruhi saudara-saudara sekalian dengan keyakinan kepada Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Raja, Yesus yang adalah Juru Selamat, dan mereka bilang, oh itu bukan Yesus, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, dan itu mencoba untuk melemahkan saudara. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini adalah trik, ini adalah tipuan setan melalui orang-orang yang tidak percaya itu untuk melemahkan saudara, untuk membingungkan saudara karena ketidaktahuan mereka, ya, ketidakmengertian mereka akan firman Tuhan. Tapi kita yang sudah belajar malam ini, kita sudah mengerti, kita sudah tahu, kita sudah paham. Amin. Haleluya. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari seorang yang terbentuk mentalitasnya menjadi pemenang. Mari kita lihat ya. Hasil yang pertama ini dia, sebagaimana orang buta alami ini. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Kalau orang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia berbahagia menjadi murid Tuhan Yesus. Artinya dia bangga. Meskipun orang Yahudi tidak bangga, mereka merasa terhina kalau menjadi murid Yesus. Tapi bagi kita semua, orang percaya di akhir zaman ini, kita semua bangga menjadi murid Yesus. Amin. Berapa banyak saudara yang malam ini merasa bangga menjadi murid Yesus? Lambaikan tangan. Saya ingin melihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Oh, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat yang ke-28. Yohanes 9 ayat yang ke-28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Amin. Tetapi kami murid-murid Musa. Untuk menjadi murid Musa, pengikut Musa, mereka harus ikut aturan-aturan Musa. Termasuk mereka harus dibaptis di Laut Teberau, saudaraku. Itu mereka soal di Laut Mati, mereka juga itu murid Musa, mereka ikut apa yang Musa perintahkan. Nah, kita semua murid Yesus. Sebagai murid Yesus, kita belajar dari guru agung kita Yesus. Kita ikuti apa perintahnya, saudaraku. Amin. Meskipun orang tidak bangga punya Yesus, kita bangga punya Yesus. Saya bangga punya Yesus. Kenapa? Kalau bukan Yesus, saya sudah mati, saudaraku. Saya sudah tinggal nama, tinggal kenangan aja di Malaysia tahun 1991. Saya bersyukur saya ada hari ini karena Yesus. Saya bangga punya Tuhan, punya Allah,
punya raja yang mulia yaitu Yesus Kristus. Dia segala-galanya bagi saya. Katakan amin, ya. Jadi saya tidak merasa terhina punya Yesus, saudaraku. Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, aku juga akan malu bersaksi tentang dia di hadapan Bapa. Ya, jadi kita nggak boleh malu bersaksi tentang Yesus di hadapan manusia, saudaraku. Tunjukkan bahwa kita murid-murid Yesus. Nah, seorang murid itu dia harus belajar dengan baik. Seorang murid yang belajar dengan baik dari gurunya, maka sudah dipastikan murid ini dia menjadi murid yang cerdas, dia akan menjadi murid yang mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan sudah bisa dipastikan dia akan dibawa Tuhan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau murid itu tidak belajar, maka dia akan ngendok, dia akan tertahan, dia akan tertunda di dalam studinya, di dalam sekolahnya, saudaraku, ya. Bahkan dia bisa menjadi murid abadi, saudaraku, nggak pernah lulus-lulus, saudaraku, ya. Semua kita ini Tuhan bawa kita untuk naik dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Karena itu penting sekali. Seorang murid itu dia perlu belajar, ya. Makanya perlu firman-firman pengajaran supaya apa, saudaraku? Membuat kita mengerti, mencerahkan cara pikir kita, pola pandang kita bisa mengerti, saudaraku. Kalau tidak ada firman-firman pengajaran, kita jadi bingung dan mudah sekali disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Saudara, mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi seorang yang mentalitasnya telah terbentuk menjadi pemenang, ini dia hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, dia tahu Yesus itu datang dari sorga. Siapa yang di sorga? Allah yang ada di sorga. Sementara yang lain ini siapa? Yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak mengerti Yesus ini dari mana. Mereka tidak mengerti, saudaraku. Mereka hanya tahu Yesus itu dari Nazaret. Yesus itu ayahnya nama Yusuf, ibunya nama Maria, dia anak seorang tukang kayu. Itu yang mereka tahu. Tapi kita semua tahu Yesus itu datang dari sorga, ya, artinya dari Allah. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 29. Yohanes 9 ayat yang ke-29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Amin. Amin, amin. Mereka bilang kami tidak tahu dari mana dia datang. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita punya jawaban yang sama? Tentu tidak. Semua kita bukannya tidak tahu, kita semua sama-sama tahu. Yesus datang dari sorga. Katakan amin. Siapa yang di sorga? Allah yang di sorga, saudaraku. Dan dia bilang dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi waktu dia lihat Stefanus dianiaya, dirajam batu sampai mati, dia bukan cuma duduk lagi, tapi dia berdiri. Berdiri memberikan apa? Memberikan sebuah penghormatan kepada seorang martir yang rela mati bagi Yesus. Itu luar biasa, saudaraku, ya. Dan mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagi seorang yang mentalitasnya terbentuk menjadi pemenang, mari kita lihat, ya. Yang ketiga ini dia. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, dia mengerti bahwa Yesus yang menyembuhkan dia, sementara yang lain itu meragukan, ya. Tidak percaya seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat 30. Yohanes 9 ayat yang ke-30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Amin. Amin. Sedangkan ia telah memelekkan mataku. Artinya Yesus telah menyembuhkan si buta ini sehingga matanya bisa melihat kembali. Jadi lihat orang yang percaya, yang taat pada firman Tuhan Yesus itu, dia mengakui bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Sementara orang-orang yang lain seperti orang Farisi yang menentang Yesus, yang membenci Yesus, yang melihat Yesus dengan sebelah mata, yang menghina Yesus, saudaraku, mereka meragukan dan mujizat seringkali tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau saudara mau mengalami mujizat dalam kehidupanmu, belajarlah menghormati Yesus seperti seorang buta ini. Saya berdoa supaya malam ini semua yang mengasihi Yesus, menghormati Yesus, yang percaya pada Yesus, yang tetap setia pada Yesus. Engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa pertolongan, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Biarlah firman Tuhan malam ini berkati kita sekalian. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama kita berdoa. Haleluya. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo akan berdoa untuk kita sekalian. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu yang Kau taburkan pada malam hari ini buat kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami diajar, kami diberikan satu mental untuk sebagai pemenang dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa kami sudah diberikan kuasa mental sebagai pemenang dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi orang-orang yang mau berniat jahat atas kehidupan kami, orang-orang yang ingin mengejek kami, orang yang Ya. menghina kami, orang yang ingin berbuat jahat kepada kehidupan kami Ya. tetap percaya kami keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kami tidak akan membanggakan dalam diri kami sendiri ya Tuhan, bahwa kami adalah umat-Mu yang dipakai untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Kami tetap mau belajar untuk selalu rendah hati ya Tuhan di dalam kehidupan kami, meskipun Kau sudah memberikan kami mental sebagai pemenang. Kami Ya. tetap selalu mau merendahkan diri kami. Kami tidak mau membanggakan bahwa kami mampu, kami bisa bukan karena kuat, gagah, kehebatan, kemampuan dalam diri kami sendiri, tetapi karena Engkau-lah ya Tuhan yang memberikan kemampuan dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar sebagai mental pemenang. Terima kasih Tuhan, dan kami selalu untuk menjadikan anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia, dan untuk tidak meragukan akan kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di dalam kehidupan kami terus, bahwa Amin. kami sudah diberikan sebagai anak-anak-Mu yang mempunyai mental pemenang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang sudah memberkati kami setiap hari oleh firman-firman-Mu yang baru, hingga pada malam hari ini pun Engkau berikan umur panjang, kesehatan, Ya. tambah-tambahkan hikmat, marifat yang dari surga terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan, agar berkat firman-Mu itu ditaburkan terus kepada kami, jemaat-jemaat-Mu di gereja CSS ini. Berkati Ya. istri anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang hadir pada ibadah malam hari ini. Engkau lawat kami satu persatu, kami imani, kami yakini, percaya bahwa kami sudah diberikan mental pemenang dalam kehidupan Amin. kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami imani, kami yakin, percaya bahwa kami adalah umat-umat pemenang di Yes. dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya buat firman-Mu di malam hari yang indah ini, yang benar-benar kami boleh sebagai rema, kami imani, kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Tuhan Dan berkati. Manana, Adik Kesia Temi Terima kasih. yang ada di Ya. Sidoarjo. Dan memberkati juga ya Galaxy Tab A8 buat semua kita semua yang hadir malam ini. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John atas kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh terberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh Pak John, bahwa meskipun kita diejek, difitnah oleh saudara kita, tetangga kita, tapi kita harus mempunyai mental baja. Amin. Karena Tuhan sudah membentuk kita, dan Tuhan sudah rela menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sudah sepantasnya kita memiliki jiwa-jiwa yang kuat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Pak John atas firman-Nya. Dan terima kasih juga buat Pak Franky yang berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Franky. Dan juga Bapak Lukas yang berdoa untuk peneguhan firman. Tuhan Yesus memberkati Pak Lukas. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik yang akan disampaikan oleh Bu Rosalin dari Jerman. Buat Bu Rosalin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Magdalena. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, shalom semuanya. Ya, Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia.
I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam gerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Putri. Terima kasih Ya, Pak John. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Magdalena. Silakan. Iya, Bu Rosalin. Terima kasih buat doa profetiknya. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati, Bu. Ya, Dan terima kasih. selanjutnya kita akan menyampaikan doa, menyampaikan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan dari Kediri. Buat Bapak Jonathan, monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC pada Jumat tanggal 30 Juni. Oh, haleluya. Oh, goncangan. Haleluya. Bapak Ibu, kita berdoa sebentar ya. Ada gempa jadi di sini goncangan. Jadi mari kita berdoa Bapak. Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Oh ya. Sementara ibadah ini berlangsung, kami doakan supaya Tuhan sendiri dengan kuasa-Mu melindungi kami semua. Anak-anak-Mu, kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Ini Yesus. kami semua kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Atas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, silakan Pak Yonatan. Pengumuman info gereja CLCC pada Jumat tanggal 30 Juni 2023. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di nomor 0813 3069 2929
atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting, spesial Happy Birthday Juni 2023. Pastor John Sarbunan, MA, dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara, saudari berbahagia. 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan, MA, dan Ibu Sinta Ninik Sulistiawati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Sin Liang, Surabaya. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Bapak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri. Memberkati Pak Yonatan Ponidi dan Ibu Magdalena. Terima kasih Pak John. Yes. Iya, terima kasih buat Pak Jonathan yang telah menyampaikan pengumuman pada ibadat Zoom pada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadat Zoom pada malam hari ini. Terlebih dahulu Mohon maaf karena gelap-gelapan. mohon maaf wajah kami tidak kelihatan karena di sini lagi mati lampu. Maaf Pak John. Ya, sudah dimaafkan. Ya, terima kasih Pak John, dan sebelum doa dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita Pak John, saya persilakan buat koordinator kita Ibu ADC. Monggo Bu. Puji Tuhan, matur nuwun Bu Magda. Sekalipun semangat ya mengikuti Tuhan. Itulah umat mental, umat pemenang. Amin. Amin. Indahnya tidak mengapa. Tapi yang penting suara hati terlebih suara kita untuk Tuhan tetap berkumandang ya. Tuhan berkati. Amin Bu. Lagi terima kasih ya Bu Magda sudah melayani kita semua sebagai host yang dahsyat dan luar biasa malam hari ini ya. Juga Pak Yonatan, terima kasih sudah melayani bersama. Juga Ibu Rosalin, terima kasih ya Bu Rosalin. Tuhan berkati. Tapi pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Apapun keadaan kita tetap dekat melekat kepada Tuhan. Sekalipun ada goncangan gempa ya, di tempat saya juga terasa. Tapi percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan tetap melindungi kita. Asal hati kita terus melekat dan mendekat.
Karena Tuhan melihat hati setiap kita ya Bapak Ibu, bukan penampilan kita, bukan kepintaran kita, tapi hati kita, siapapun kita, dari manapun kita. Yang Tuhan lihat hati kita, apakah kita mau sungguh dekat melekat kepadanya. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya ya. Kita diejek, kita dihina, kita difitnah, tidak peduli. Kenapa? Karena salib Tuhan menjadi tolok ukur kita semua. Kita tetap ada sampai hari ini karena Tuhan mati di atas kayu salib buat kita semua. Siapapun kita, jangan pernah kita merasa dihina. Sekalipun kita hina, kita disakiti. Tuhan sudah mengalami itu semua terlebih dahulu dan kita tidak perlu merasakan semuanya itu ya Bapak Ibu. Tetap nama Tuhan selalu yang kita puji, kita sembah, kita tinggikan. Di mata manusia kita mungkin tidak punya apa-apa. Tapi ingat, kita semua adalah biji mata Allah yang sangat berharga di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat semua juga yang sudah hadir malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Sekali lagi terima kasih Bu Magdalena, Pak Yonatan, Ibu Rosalin. Tetap semangat ya Pak Bu Magdalena, Pak Yonatan. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain di dalam hadirat Tuhan. Saya kembalikan kepada Bu Magdalena, host kita yang dahsyat dan luar biasa malam hari ini Tuhan pakai ya. Silakan Bu Magdalena. Ya, Ibu ADC, terima kasih buat rakatannya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Zoom pada malam hari ini. Doa dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak John Sarbunan. Silakan. Oke, praise the Lord. Mari kita satu dalam doa ya. Bapak Ibu yang mau mengirimkan untuk permohonan doa, silakan bisa langsung kirim ke layar chat monitor. Ibu Weli Hukubun sudah mengirim ya untuk permohonan doanya. Kita akan terus dukung dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, malam ini kami bersyukur Tuhan sudah pimpin ibadah pada malam ini. Semua boleh berjalan dengan baik, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di dalamnya. Bu ADC yang telah mengkoordinir ibadah malam ini, dan Ibu Magdalena yang telah memimpin sebagai host dari awal sampai pada kesudahannya. Dan Ibu Rosalin yang telah menaikkan doa profetik, dan juga Pak Yonatan Ponidi yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan memberkati sahabat-sahabat terkasih, Pak Frans Angki, Pak Lukas yang telah menaikkan doa sebelum dan sesudah firman. Tuhan berkati juga Ibu Weli Hukubun. Kami doakan untuk permohonannya untuk cucunya. Tuhan, kami percaya untuk anak Aldo. Tuhan, pada saat dia mengikuti tes Pantover pada tanggal 5 Juli, kami akan mendengar kabar gembira bahwa dia akan diterima dengan baik, sehingga dia boleh masuk sebagai anggota Polri. Terima kasih untuk pergumulan Pak Wahyu Hukubun dan Ibu Sinta di Wamena, di dalam, ya Tuhan, untuk proyek yang mereka sedang garap, untuk pencarian dana, semuanya bisa cepat terbayarkan, cepat berjalan lancar, dimudahkan Tuhan. Terima kasih untuk anak Arsenio, Tuhan sudah sembuhkan dia bisa bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk cucu kasih juga kami percaya, Tuhan pulihkan kesehatan anak ini, dan kami percaya keluarga besar Hukubun, Ibu Weli, dan semuanya, Tuhan berkati mereka, jadikan mereka menjadi saksi Tuhan. Tuhan sembuhkan engkau malam ini, Bu Weli, Tuhan melihat imanmu dalam nama Yesus. Meskipun mengalami persoalan pergumulan, Tuhan Immanuel sedang ada bersamamu. Dan kalau Tuhan bentuk engkau lewat persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terjadi, itu berarti Tuhan ingin engkau tampil menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kuatkan hatimu, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang membuat engkau lemah hari ini. Tetap pandang Yesus. Pandang Yesus di atas segala-galanya. Dan percaya bersama dengan Tuhan, persoalanmu satu persatu semua terselesaikan malam ini. Kami doakan juga ya Tuhan untuk pergumulan saat ini juga Ibu Rosalin. Kami doakan dalam nama Yesus bersama Pak Bruri sampai masa tua dan putih rambutmu, Tuhan menggendong engkau dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang tidak terlihat oleh pandangan kasat mata manusia sedang menggendong engkau, memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Ada mujizat-mujizat ajaib yang sedang terjadi, ada berkat-berkat yang sedang dicurahkan atas kehidupanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi magnet keuangan, sehingga dengan
imanmu, engkau akan lihat mujizat-mujizat keuangan itu akan datang dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Bahkan juga keuangan-keuangan yang belum berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan baik, roda keuanganmu akan berjalan dengan stabil dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat engkau berkemenangan, Tuhan akan membuat engkau berbahagia, Tuhan akan memberi engkau kesembuhan atas tubuhmu, sebab tubuhmu adalah bait Allah, bait suci, bait Roh Kudus. Terima kasih, bukan rumah penyakit, tapi rumah kesembuhan dalam nama Yesus. Untuk juga rencana bulan Juli, untuk bulan depan, besok ini Tuhan, beberapa hari Bu Rosalin akan bertemu dengan dokter yang percaya Tuhan urapi dokter itu hikmat akal budi atasnya, sehingga bisa membantu menolong Ibu Rosalin, sehingga dia boleh pulih kesehatan secara total, khususnya di bagian kaki. Malam ini siapa yang sakit, Tuhan menjamah engkau di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah Ibu Rosalin, Tuhan menjamah Ibu Weli Hukubun, Tuhan menjamah Pak Frans Angki, yang telah meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah menang dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, juga untuk Pak Angki, dan juga untuk Ibu Magdalena dan Pak Yonatan Ponidi. Tuhan sembuhkan engkau, juga untuk Ibu Sinta, Tuhan sembuhkan engkau malam ini. Juga untuk Ibu ADC, Tuhan sembuhkan engkau. Juga untuk pemilik Galaxy Tab A8, Tuhan juga sembuhkan, Tuhan pulihkan engkau. Dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga, ya Tuhan, untuk Ibu Sandra, Tuhan pulihkan dia bisa bicara lancar, bisa berkomunikasi dengan baik, Tuhan berikan dia kesehatan, panjang umur, damai sejahtera ya Tuhan. Berkati juga Tuhan anak cucu yang lain, Pak Sony dan keluarga, Bu Shirley dan keluarga, dan Bu Sarah dan keluarga, berkati mereka semua dalam perlindungan Tuhan, dan juga rencana kedatangan ke Indonesia, Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga doakan, menyerahkan Pak Frans Angki Kuara bersama dengan keluarga yang ada di Bekasi. Tuhan jamah engkau, Tuhan juga jamah istrimu, Ibu Selvi, Tuhan sembuhkan dia, sehingga dia sehat secara total di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tetap bersyukur, kan dalam bersyukur itu ada kuasa Tuhan akan dilipat gandakan, ada berkat Tuhan akan dilipat gandakan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, untuk rencana jual kios yang akan dijual di kota Balikpapan, terbaik dengan harga yang memuaskan. Yesus, untuk masalah-masalah pun terselesaikan, Tuhan sudah menyelesaikan di hari-hari ini. Engkau akan lihat tangan Tuhan sedang membukakan pintu-pintu yang tertutup. Kau sedang melihat bahwa Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang buntu dalam nama Yesus. Dalam hari ini, dalam nama Yesus. Yesus ampuni hamba. Juga untuk ya Tuhan Yesus, semua anak-anaknya, cucunya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Natalia dan Emmanuel, beri mereka masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Ini berkati mereka berdua. Juga dalam nama Yesus, lepaskan dia dari setiap gangguan pengaruh roh jahat, sehingga Tuhan pulihkan anak ini, Tuhan berikan dia masa depan penuh harapan. Lewat peristiwa ini, mamanya dan Tuhan bapaknya makin mendekat dan melekat dengan Tuhan. Makasih Tuhan, berkati Pak Lukas Krisnanto malam ini bersama Oma Nana dan juga adik Siatemi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga ya Tuhan, saat ini juga apa yang menjadi permohonan keuanganmu, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang pulihkan keuanganmu. Jangan takut, Tuhan akan membuka engkau sumber-sumber yang baru dalam nama Yesus. Manusia meragukan, tapi engkau percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Tetap layani Tuhan, karena Tuhan katakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan membuka sumber-sumber yang baru. Ada mata-mata air yang akan memancar di padang gurun, tanah yang gersang, yang kering, yang tandus. Oh Tuhan sedang membuat itu menjadi kebun buah-buahan. Akan ada sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk pemilik Galaxy Tab A8, berkati dia, jadikan dia menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Tuhan memberi engkau hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Tuhan menjauhkan daripadamu hati yang keras, memberi engkau hati yang lembut, hati yang mencintai Tuhan di atas segalanya, mencintai pekerjaan Tuhan di atas segalanya. Tuhan buat engkau berhasil, membuat engkau beruntung, Tuhan buat engkau mengalami anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan dicurahkan atasmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu dalam nama Yesus. Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagimu. Tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan engkau melewati semua dengan baik. Terima kasih, Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu, dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Ibu Magdalena dan Pak Yonatan Ponidi. Tuhan pulihkan mereka keuangan ekonominya, bisnis karirnya. Tuhan
Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan untuk putranya yang sudah berjalan di jalan yang sesat. Tuhan kembalikan dia kepada jalan-jalan-Mu, kembalikan kepada dia jalan keselamatan. Kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Demikian juga dengan putra Bu ADC, untuk anak Gary, Tuhan sudah kembalikan dia ke jalan yang benar. Tuhan berikan dia hati yang baru, roh yang baru. Tuhan pulihkan hati dan hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, Gary akan mengalami sebuah perjumpaan kasih mula-mulanya akan muncul kepada Tuhan sebagaimana dia pertama kali jatuh cinta padamu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah hadir malam ini. Tuhan memberkati semuanya, memberkati Ibu Sinta, anak-anak kami ya Tuhan, berkati Yohan, Cindy James, berkati juga yang berulang tahun di hari ini, meskipun mereka tidak hadir. Tuhan berkati Ibu Sian Liang, berkati juga Ibu Norma, Dwi, oh Tuhan berkati dia, Tuhan bersama dengan Pak Tirto, berkati mereka semua. Terima kasih semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati kebaktian malam ini, memberkati kebaktian besok pagi, memberkati kebaktian sepanjang minggu ini, memberkati kebaktian sepanjang bulan ini, memberkati kebaktian sepanjang tahun ini. Percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan buat semuanya bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemujuran bukan kemalangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami kepada Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini aku impartasikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi semua pria dan wanita yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus Engkau terima. Keluarga Pak Yonatan, keluarga Bu ADC, keluarga Pak Frans Angki, keluarga Ibu Marta, keluarga Pak Lukas, keluarga Ibu Rosalin, keluarga Ibu Weli Hukubun, keluarga Ibu Sinta, keluarga Tuhan Galaksi, TEP A8. Tuhan akan pakai Engkau semua menjadi alat dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Ada tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanan-Mu. Ketika Engkau letakkan tangan bagi orang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus Engkau menjadi tanda ajaib dan Engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan atas kehidupan-Mu mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan juga memberkati Pak Darmawan Lim SH di Kota Medan. Tuhan sembuhkan dia juga. Tuhan berkati juga Ibu Ratna Marlina di Kota Pekanbaru. Tuhan sembuhkan dia juga. Tuhan juga menyembuhkan Ibu Ong Gyo Kim. Tuhan sembuhkan dia juga dalam nama Yesus bersama keluarganya. Tuhan berkati mereka semua. Siapapun yang hadir dalam pelayanan CLCC, berkati mereka. Ibu Lea, Tuhan berkati dia dan semua yang hadir, Tuhan berkati semuanya. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari saudara kita terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima kesembuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat malam, selamat. Pak John? Ya, Pak Frans Angki, bagaimana? Ya, gempa bumi tadi di Jogja, Pak John. Oh, di Jogja ya? Di Bantul 6,4. Oh ya. Ya. Waduh, ini kami di lantai 2 nih terasa sekali. Betul. Itu apa? Rak piring itu keras-keras bunyi. Waduh, saya berpikir gimana nih? Lagi ibadah tapi Tuhan lindungi. Tapi di Jerman nggak apa-apa ya, Bu? Enggak. Amin. Enggak, Pak John. Ya. Doakan kami di Indonesia ya. Ya. Ya, saya doakan Pak John. Amin. Sampai jumpa teman-teman besok pagi. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Juga Pak Pendeta. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Memberkati Pak Lukas, ya. Bu Beli, Pak Frans Angki, Bu Magdalena, terima kasih ya. Frans Angki. Pak DC. Ya. Rosalin, ya. Ya, saya sampaikan. Terima kasih Pak John. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat. Ya, praise the Lord. God bless you. Pak Lukas, sampai jumpa lagi ya. Ya. Oke. Pak Yonara. Pastor. Bye. Ya, praise the Lord. Maju terus. Pak Yonatan tidak ada sama Ibu Magdalena. Ya. Atau lagi gelap ya. Lampu mati di sana rupanya. Iya, iya. Memberkati semuanya. Bye-bye. Ya, terima kasih semuanya. Amin. God bless you. God bless you all. Bye. Bye.